Rekan-rekan kekasih Kristus, kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ya, kita ketahui bersama bahwa 1 Yohanes merupakan catatan dari Rasul Yohanes yang juga menggambarkan tentang kuasa Tuhan yang digambarkan sebagai Allah yang memiliki terang yang sesungguhnya. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita berjumpa dengan terang, maka kita pun akan menyaksikan bentuk bayang-bayang dosa kita. Kita berjumpa dengan terang, pasti ada sombar ya. Kalau kita lihat di gambar atau video yang sementara dicuplikan, itu ada sombar yang juga hadir ketika berjumpa dengan terang Tuhan. Hidup manusia pun akan berjumpa dengan dosa. Dan disinilah posisi kita untuk mengakui kodrat Allah, otoritas Allah, dan harus mengaku dosa kita. Tetapi juga kita harus terus memperbaiki diri kita, melaksanakan pertobatan yang sesungguhnya. Dalam catatan firman Tuhan di saat ini, saudara dan saya dituntut oleh firman Tuhan. Ada beberapa bagian penting. Yang pertama, ketika kita berjumpa dengan terang Tuhan, maka kita pun akan menyadari ada begitu banyak dosa yang telah kita lakukan. Nah, sementara banyak orang Kristen dewasa hari ini lebih memilih menilai kegelapan orang dibandingkan menilai diri sendiri. Sebagaimana Rasul Yohanes menyampaikan bahwa ketika kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ketika bersatu dengan Tuhan, tentu tidak ada roh menghakimi, tidak ada roh dendam, tidak dipimpin dengan roh iri hati, tidak dipimpin dengan roh persinahan, tidak dipimpin dengan roh sakit hati. Persekutuan kekasih Kristus, firman Tuhan juga mengajarkan saudara dan saya, kita patut untuk juga mengakui dosa kita masing-masing. Karena darah yang telah disiapkan untuk menyucikan kita yaitu hanya darah Kristus. Menyucikan kita dari segala dosa. Namun ketika kita menyampaikan bahwa kita tidak berdosa, maka kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Posisi manusia di hadapan Tuhan hampir sama seperti gambar-gambar yang juga sudah saya cuplikan dalam video saat ini. Kita akan menyaksikan bayang-bayang dosa kita, baik itu melalui pikiran, perkataan, bahkan perbuatan-perbuatan kita. Dan tidak ada satupun yang berhak untuk menghakimi siapapun. Sehingga saat ini ketika kita masih dipimpin dengan roh untuk saling menghakimi, menyampaikan bahwa saya yang benar, selalu menyudutkan seseorang, mempersalahkan seseorang, maka sesungguhnya kebenaran itu tidak ada di dalam
kita. Persekutuan kekasih Kristus, di saat ini kita pun diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi ketika kita menghakimi seseorang dan menyampaikan bahwa yang benar harusnya begini, ini dia salah, sebenarnya kitalah pendusta-pendusta masa kini. Karena yang berhak menilai setiap manusia yang ada di atas bumi ini hanya Tuhan. Apapun bentuk karakter hidup kita, apapun bentuk karakter dosa kita, hanya dapat dibebaskan oleh darah Kristus. Bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Apakah kita benar-benar mengalami hidup di dalam terang Tuhan dan sudah berjalan dengan terang Tuhan? Ataukah saat ini kita masih sibuk melihat sombar dosa dari orang lain dan tidak melihat sombar dosa diri kita sendiri? Persekutuan kekasih Kristus, firman Tuhan saat ini mau mengingatkan saudara dan saya bahwa terang sesungguhnya, yaitu Allah Bapa di surga, di dalam kasih-Nya Tuhan kami Yesus Kristus, mau membawa saudara dan saya untuk terus melakukan pertobatan. Karena waktu Tuhan sudah dekat. Hari ini ketika kita menyampaikan bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan baik sebagai pendeta, penatua, syahmas, kita patut bercermin dari terang Tuhan. Apakah benar saya sudah menjadi terang Tuhan dalam hidup ini? Ataukah saya hanya memikul beban-beban penderitaan dosa, senantiasa berada di dalam remang-remang dosa, senantiasa berada di dalam berbagai persekutuan dengan dosa. Kita tidak mau bersekutu dengan Tuhan, tidak mau berdamai dengan Tuhan, tidak mau berdamai dengan diri sendiri, tidak mau mengalami pembaharuan pertobatan di dalam terang Tuhan. Ingatlah saudara-saudara, nafas hidup saudara dan saya ini pun milik Tuhan. Ada waktunya dia akan mengambil kembali. Tidak ada yang patut kita banggakan di dalam dunia ini. Karena sesungguhnya hanya titipan sementara. Saudara-saudara kekasih Kristus, marilah terus berjalan di dalam terang Tuhan. Meskipun hari ini engkau diterpa dengan berbagai pergumulan hidup, tentang kesehatan, tentang ekonomi rumah tangga, tentang masa depan anak-anak, pertumbuhan dan pergaulan anak-anak, bawalah itu senantiasa di dalam terang Tuhan. Karena Tuhan tahu bagaimana caranya untuk terus menyinari kehidupan kita, meskipun di dalam kekelaman dan kegelapan dosa. Cahaya kasih Allah, terang Allah mampu menembus ruang dosa yang gelap sekalipun. Karena dia sudah menang di atas kayu salib untuk membebaskan kita semua. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.